Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara bapak mboke tenggelam sama anak-anak ya. Lebih kenceng putra putrinya rupanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi kafa. Wa sallallahu ala Muhammadin ibni Abdillah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minuna almuttaqun. Faqala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, adik-adik wisudawan wisudawati, ayah bunda, seluruh keluarga besar SDIT Ar-Rahmah Magetan azakumahiyatakum. Pertama sekali rasa syukur pada Allah Ta'ala pada hari yang Allah muliakan kita dengan iman, menghadiri prosesi wisuda generasi terbaik negeri kita Indonesia, anak-anak yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, lisan mereka basah bersenandung ayat Al-Quran, hari-hari mereka rangkaian huruf demi huruf Al-Quran mengalir di tiap aliran darah mereka, terangkai indah, terucap dengan suara yang amat sangat luar biasa. Kita bersyukur dan kita amat sangat bersyukur pada Allah Ta'ala, anak-anak kita generasi Al-Quran yang akan mempersembahkan mahkota dan jubah kebesaran buat kedua orang tuanya, serta membawa harkat dan martabat bangsa kita menuju kejayaannya insyaallah. Amin Allahumma amin. Selebihnya marilah kita senandungkan salam dan salawat melalui lisan dan hati kita kepada qudwah hasanah habibana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Banyak maaf minta waktunya diawalkan karena saya jam 12 harus sudah sampai di SMP IT Al-Hidayah Adi Sumarmo. Udah ditunggu untuk sama wisuda tahfidz. Nanti sore wisuda tahfidz di MTS Negeri 2 Boarding School Sukoharjo. Nanti malam juga sama wisuda tahfidz di santri Al-Muhajirin Popongan. Jadi ada 4 wisuda ini yang paling pertama, masih 3 lagi. Saya persingkat Bapak Ibu sekalian. Banyak maaf Bapak-bapak sekalian, saya persingkat materinya. 45 menit benar cukup, atau syukur kurang dari itu. Yang pertama, kenapa harus Al-Quran? Karena dulu pada tahun 1819 seorang laki-laki Nasrani, bukan Muslim, bukan, dia seorang kafir, murni kekufurannya, tidak pernah mengimani Allah Ta'ala, nggak percaya pada Al-Quran, namanya William Edward Gladstone.
diangkat pertama kali menjadi Perdana Menteri Inggris pada sidang parlemen pertama di depan sekian banyak anggota parlemen. Dia angkat Al-Quran seraya dia mengatakan, percuma kita perangi pemuda-pemudi Nusantara yang hari ini adalah Indonesia, Semenanjung Melayu diantaranya, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani, dan Semenanjung Melayu seluruhnya. Kata William Edward Gladstone tahun 1819, kita tidak akan bisa menang, kita tidak bisa menguasai Nusantara selama masih ada Al-Quran di dada pemuda Nusantara. Hari ini upaya untuk menghilangkan Al-Quran luar biasa dahsyat. Anak-anak di Ponorogo, ratusan pemuda-pemudi pelajar SMP, SMK hari ini dengan terpaksa datang ke KUA karena Al-Quran terhapus dari kehidupannya, sehingga ada janin yang tertanam di rahim anak-anak pelajar SMP dan SMA. Apakah ini hoax Pak Ustadz? Enggak, saya datang ke Ponorogo, bertanya banyak instansi yang saya tanyai, jawabannya sama. Iya, memang hari ini amat sangat miris untuk kita hadapi bersama. Al-Quran hendak dihapuskan, Al-Quran hendak dihentikan untuk pengajarannya. Al-Quran hampir nyaris tidak ada di Semenanjung Melayu, Nusantara Indonesia kita. Maka dikatakan oleh William Edward Gladstone, maka cabut Al-Quran dari dada pemuda Nusantara Indonesia dengan cara kirimkan pada mereka narkoba, cawan-cawan minuman keras, kirimkan pada mereka musik-musik ingar-bingar yang melenakan, kirimkan pada mereka cinta mati dunia, gadget, HP dan lain sebagainya, dan kirimkan pada mereka aplikasi seks bebas dan pornografi. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ikhwan fiddin wa'afat billah, problem anak-anak sejak kecil ngaji saja nggak boleh. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu pergi pengajian ngantarkan putra-putrinya yang dengerin Al-Quran, kadang-kadang ada yang nyinyir, maaf ya, saya kok jadi agak pusing, hari ini budayanya kok banyak ibu-ibu seneng mari pengajian ya, terus anaknya digaya apa? Iya dong, gitu ya. Kadang-kadang ada yang begitu kan, ya. Kadang-kadang kalau ada beneran ya saya nggak tahu malahan benerannya di mana ya. Terjadi ngaji Al-Quran, cinta Al-Quran, ngajak anaknya pengajian, ibunya juga pengen mendapatkan materi Al-Quran, ada yang seperti itu. Kembalikan Al-Quran, budayakan Al-Quran, sandingkan anak-anak dengan Al-Quran, basahkan lisan anak-anak untuk selalu bersenandung nada merdu ayat-ayat Al-Quran. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tahu fadilah dari Al-Quran. Saya akan sebutkan 5, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, ternyata per huruf dari Al-Quran yang kita baca pahalanya 10 kali lipat dari hurufnya. Kalau membaca alif lam mim, kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, bukan alif lam mim satu huruf, walakin al alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Membaca alif lam mim 3 huruf di luar bulan Ramadan pahalanya sudah 30 pahala kebaikan. Para bunda ngajarkan pada putra-putrinya senandung Al-Fatihah. Di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Diperdengarkan pada putra-putrinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ikuti nak, maka sesungguhnya seorang bunda telah mengajarkan 19 huruf pada putra-putrinya. Maknanya berarti dia telah mempersembahkan 10 pahala kebaikan per huruf dikalikan 19 huruf di Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kita tahu jumlah total huruf dalam Al-Quran berapa, adik-adik? Para muhafid, berapa jumlah huruf dalam Al-Quran? Halo? Semua huruf dalam Al-Quran berapa? Banyak. Berapa para muhafidhah? Huruf semua Al-Quran berapa? Banyak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, total huruf dalam Al-Quran 1.027.000 huruf. Berapa?
1.027.000 huruf, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Saya percaya dengan pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Maknanya berarti kalau adik-adik membaca lagi, itu kalau sampai hatam sejak Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, totalnya 1.027.000 huruf dikalikan 10 pahala kebaikan. Nanti dihitung ya kalau sampai rumah. Ramadan pahalanya per huruf bukan lagi 10. Ramadan pahalanya per huruf 100 hingga 700 kali lipatnya, kata sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan 100, sebagian lain mengatakan 700 per hurufnya. Sehingga wajar ketika kami datang di Gaza, Street of Gaza, tidak kami jumpai arek-arek cilik, kecuali mereka sudah menguasai 30 juz sejak usia 5 tahun sampai 10 tahun selesai hatmul Quran 30 juz, muhafid dan muhafidah. Street of Gaza. Kalau anak-anak kita orang-orang Indonesia biasanya 7 tahun itu mengenal huruf hijaiyah, 17 tahun Iqra 1, 27 tahun nikah Iqra 6. Begitu punya anak 2 usia 37 tahun kembali ke Iqra 1 belajar karo anake maning. 1 huruf Ramadannya 100 pahala kebaikan. Lalu kalau kita diam saja mendengarkan saudara kita membaca, lalu kita mengikuti lantunan ayat Al-Quran, kita mendapatkan pahala yang sama dan serupa tanpa mengurangi pahala yang sedang membaca. Masya Allah. Ini bukan dalam rangka menghafal baru membaca. Bagaimana dengan yang hafal? Lebih dahsyat lagi tentunya. 2, siapapun yang anaknya pandai baca Quran, bahkan bisa menghafalkannya, bunda, jangan khawatir ketika anak kita ini ternyata baru bisa membaca, belum bisa menghafal. Jangan khawatir para ayah ketika menyaksikan putra kita nilai IPA cuma 7 saja, sementara tahfidznya 9, angka yang tertera. Jangan khawatir nilai IPA-nya 7, jangan khawatir nilai biologinya 6, jangan khawatir, karena huruf demi huruf Al-Quran yang dibaca anak kita, yang dihafalkan, dilantunkan lisannya, menghasilkan nanti fadilahnya man qara'a Quran wa hafidahu. Jika anakmu pandai baca Quran dan bisa menghafalkannya, adkhalahullahu jannata, anakmu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyafahu, bahkan bisa memberikan syafaat fi asyri min ahli baitihi. Setiap satu anak bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya selain bapak ibunya, karena bundanya, ayahnya mengenakan mahkota dan jubah kebesaran yang nilainya lebih mahal dari dunia seisinya, dari anak penghafal Quran. Sementara 10 anggota keluarga syafaat dari anak yang pandai membaca Quran dan menghafalkannya. Masya Allah. Maka ini cita-cita keluarga kami. Ketika nikah tahun 99, istri saya tanya, "Neng, engke mun nikah sareng AA sabaraha ayang nate putra?" gitu. "Pengen punya anak berapa?" Istri saya jawabnya, "Hayang nama 12 AA," gitu. Kenapa pengennya 12? Agar nanti setiap satu anaknya dia bisa ngapal Quran, pandai membaca, maka dia mempersembahkan syafaat pada 10 anggota keluarganya. Kalau sampai nanti antara Neng dan AA menikah, anak 12, 120 wong, ya, 120 orang bisa mendapatkan syafaat dari 12 anak. Sementara baru 9 anak yang ada, berarti baru 90, ya. Baru anak sampai nomor 4 yang berusaha menghafalkan 30 juz. Nomor 5 tidak saya paksakan, biar semampu-mampunya. Nomor 6 begitu juga. Saya tidak mau paksakan anak untuk segera 30 juz menguasai. Tapi mahabbatullah, kecintaan Allah ketika mereka menghafal, pandai membacanya, berulang-ulang dia baca, dibaca lagi, besok baca lagi, nggak apal-apal, tak masalah. Karena siapapun yang pandai membaca Quran dan bisa menghafalkannya, berhak dan layak memberikan 10 syafaat kepada anggota keluarganya. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Para bunda bangga mestinya, "Ustadz belum 30 juz, baru juz 30 Ustadz."
Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah tidak menyebutkan muhafidz itu yang 30 juz, tapi siapapun yang menghafal, siapapun yang menjaga huruf demi huruf Al-Quran, maka dia layak disebut sebagai muhafidul Quran, orang yang pandai menjaga huruf demi huruf Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak wisudawan wisudawati, muhafidz muhafidwah ini yang mungkin baru 3 juz 5 juz kelak akan membawa keluarga besarnya berbondong ke surga Allah Ta'ala, insya Allah, amin Allahumma amin. 2, yang ketiga, kata Nabi, al-mahiru bil Quran, al-mahiru bil Quran, anak-anak yang pandai baca Quran, al-mahiru bil Quran, anak-anak yang tidak disibukkan main leto-leto, cetak-cetok, apa namanya, leto-leto ya, hah? Apa? Lato-lato. Al-mahiru bil Quran, bocah-bocah cilik sing waktue gak disibukaken dolanan lato-lato ya, tapi waktue dihabiskan kanggo ngaji Quran, dia mahir baca Quran. Ma'as safaratil kiramil baroroh, kelak nanti di akhirat dia akan dibimbing malaikat yang mulia, dituntun di kanan kirinya malaikat. Ada nabi, ada rasul, ada suhada, ada sodikin, ada solihin, mengantarkan anak-anak yang pandai baca Quran di dunia, diantarkan ke pintu surga mana yang dia mau. Lalu malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sobartum. Anak-anak SCIT Ar-Rahmah Magetan, dulu kalian bersabar ngapalin Quran, hujan-hujan tetap diantarkan bundanya untuk berangkat ngapal Quran, sudah benar-benar sore hari dijemput papanya untuk kembali dari rumah Quran, dan kamu penghafal Quran nanti ma'as safaratil kiramil baroroh, dikawal malaikat yang mulia, di kanan kirinya ada nabi dan rasul serta para nabi, sodikin, suhada dan solihin menyertainya. Malaikat mengatakan, silahkan pintu surga mana yang pengen kamu masuki, karena kau telah bersabar di dunia berinteraksi dengan Al-Quran, kau telah bersabar di dunia, kau selalu bersenandung ayat Al-Quran. 3, Masya Allah. Inilah anak-anak kita ini. Bunda jangan khawatir, anak-anak kita ini luar biasa. Walaupun mereka mungkin banyak pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika tak seberapa nilainya, tapi karena ada huruf Al-Quran yang mereka jaga, tingginya mereka, derajat mereka, kedudukan mereka tinggi di atas yang lain-lainnya. Kata Nabi, innallaha ta'ala yarfa'u bi'adal kitabi aqwaman, sungguh Allah Ta'ala akan angkat derajat satu kaum lebih tinggi dari yang lainnya karena Al-Quran. Wa yada'u bi akharin, kalau nggak ada Al-Qurannya, kalau nggak hafal Quran, kalau nggak pandai baca Quran, wa yada'u bi akharin, maka ditimpakan kehinaan bagi keluarga yang jauh dari Al-Quran. 4 sekarang. Tadi udah 3 ya. 1 hurufnya 10 pahala kebaikan. Yang kedua, 1 anak memberikan syafaat pada 10 anggota keluarga. Yang ketiga, sampai pintu surga mana bebas memilih menentukannya. Yang keempat sekarang, sebelum yang terakhir, yang keempat, perhatikan adik-adik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi pernah bersabda di depan para sahabat. Kanjeng Nabi menyebutkan, inna lillahi ahlina minan nas. Sahabat heran, loh iki bener gak iki? Kanjeng Nabi kok bilang inna lillahi ahlina minan nas? Allah punya keluarga golongan manusia, Allah tinggal di istana surga, di sampingnya manusia. Kok Allah punya keluarga dari golongan manusia? Apakah mereka para nabi? Apakah mereka para rasul? Apakah mereka para wali? Apakah mereka pejabat? Para sahabat bertanya, qalu manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Nabi Allah, utusan Allah? Kok ada orang biasa? Apakah mereka nabi? Bukan. Mereka rasul? Bukan. Mereka para wali? Bukan. Mereka pejabat ya Rasul? Bukan. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ini? Qala, Nabi menjawab, ahlul Quran, ahlullah,
Orang-orang yang di dunia mengabadikan Al-Quran, orang-orang yang di dunia memaksakan anaknya untuk cinta Al-Quran, orang-orang yang di dunia serius meminta anaknya membaca Al-Quran, orang-orang yang keluarganya selalu ada suara lantunan ayat Al-Quran. Ahlullah, mereka nanti di istana surga langsung menatap wajah Allah, tinggal di istana surganya Allah. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Adik-adik mau jadi keluarganya Allah? Wisudawan mau jadi keluarganya Allah? Wisudawati mau nanti langsung menatap wajah Allah di istana surga Allah? Mau. Semangatlah kalian baca Quran, bersungguh-sungguhlah kalian mengulang-ulang untuk menghafal Al-Quran, minta keridhaan papa mamanya, umi abinya untuk selalu cenderung mendekap Al-Quran, bersanding dengan Al-Quran, lisanmu basahi dengan ayat-ayat Al-Quran. Mulia kalian ya. 4, hari ini anak-anak sekalian dengerin baik-baik. Hari ini Al-Quran hampir-hampir saja dicabut dari tempat di mana kita berpijak. Arek cilik usianya 12 tahun pun sekarang ngajarkan lagu cinta daripada ayat-ayat cinta Allah Ta'ala. Al-Quran dilupakan, tapi yang dihafalkan syair wong kong ini banding-banding kia. Padahal 12 tahun lagu cinta yang dihafalkan, sementara ayat Al-Quran blank. Ayat Al-Quran tak pernah dia pandang, ayat Al-Quran gak pernah dia ucapkan, ayat Al-Quran jauh dari kehidupan. Tapi lagu cinta ini membuat bahaya dan petaka yang besar di negeri kita, khususnya Cianjur yang baru belum lama saya datangi. Ustadz di Cianjur 12 hari menyaksikan bagaimana anak SMP, SMA namanya Yayat Hidayat, Acep Ruhyat, Didin Hafiduddin, tapi ternyata begitu dicek bacaan Qurannya blank, nonsen, tidak bisa baca Quran. Bahkan di kafe-kafe yang tertulis Didin Love Dadan, itu kalau dijemahkan orang Jawa Timur, Pak Ijo seneng karo Pak Imin. Parah. 12 hari saya di Cianjur menyaksikan sampai atas, sampai kampung paling atas, kampung Cugenar, Pasir Ipis yang paling atas tidak bisa dilalui mobil lagi. Yang desa itu termasuk desa yang terdampak gempa bumi Cianjur. Itu kita cek anak-anak nggak semuanya bisa baca Quran. Namanya Islami, namanya bagus, musola ada, masjid ada, tapi ternyata Al-Quran sudah mulai ditinggalkan. Justru yang masuk adalah dari lembah Karmel, yaitu ada patung Bunda Maria, yang di situ adalah orang-orang yang jauh dari negeri lain datang ke situ untuk menempati, dan mereka datang ke desa-desa membawa anak-anak dengan lagu syair cinta. Anak-anak jaga baik-baik Al-Quran kalian. 4, yang terakhir, biar cukup waktu, yaitu kisah yang dibawakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama yang tersohor dengan kalimat-kalimat yang menghunjam khususnya masalah nasihat Al-Quran. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri mengisahkan, kelak nanti di pintu surga akan ada anak yang berdiri nempel di pintu surga. Kalau ini pintu surganya, anak kecil ini nempel. Dia memandang setiap orang berbondong ke dalam surga. Dia melihat lagi rombongan keluarga lain berbondong ke surga. Sementara anak ini, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, berdiri sendirian saja. Lalu dia lihat lagi, Masya Allah, ini keluarganya Pak Depa Wiro Panut seanak bojoe kabeh kok masuk surga ya. Kenapa keluargaku belum datang? Dia lihat lagi rombongan yang lain lagi, rombongan lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk lagi, dia heran lagi, loh ini kan Lek Tirto Wiono, tetanggaku, seanak cucunya masuk semuanya, kok aku belum datang juga keluargaku? Mana kakekku, mana nenekku, mana ibuku, mana bapakku? Dia nunggu lagi sampai beribu-ribu, berjuta-juta manusia berbondong ke dalamnya, anak ini tetap berdiri di pintu surga, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Lalu malaikat mendekati anak kecil ini. Ditanyalah anak kecil ini, sudah gagah ini, dia membawa mahkota, dia membawa jubah buat bapak ibunya.
Lalu didatangi malaikat. Ya gulam, ya gulam, hei anak kecil, udkhulul jannata. Sudahlah nak, saatnya kau masuk ke surga. Silahkan nak, pilih pintu surga mana yang kau mau. Jangan DPP, nempel apa DPP. Di Magetan namanya apa? Depipis, depipis malah. Nempil gini, nempel, depipis. Magetan apa namanya? Depipis. Wah, depipis juga. I'm the pipis in here. Ya, depipis bukan berarti ngompol yang gini ya. Nempel di pintu surga. Malaikat tanya, udkhulul jannata ya gulam. Kau saatnya masuk ke surga wahai anak kecil. Masuklah kau. Kenapa kau enggak mau masuk wahai anak kecil? Anak kecil ini mengucapkan ini. Qala, kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, anak kecil ini malah mengangkat tangan. Fa wallahi ya rabbi la. Fa wallahi ya rabbi la. Fa wallahi ya rabbi la. Kalau kita terjemahan bahasa kita, demi Allah aku nggak mau masuk ke surga. Demi Allah saya nggak mau masuk ke dalamnya. Demi Allah saya tidak mau masuk ke surga. Kaget malaikat. Lima ya gulam, mahadas ya gulam, ada apa nak? Kenapa kamu nggak mau masuk surga? Lima ya gulam. Kaget malaikatnya. Lima ya gulam, kok kamu nggak mau masuk surga nak? Orang lain pengen masuk surga, orang lain pengen ke dalamnya, orang lain pengen menikmati seluruh isi surga. Lima ya gulam, nak kenapa kamu tetap nggak mau masuk surga? Qala, anak ini menjawab, aina ummi, aina ummi, mana ibuku? Dia yang telah mengantarkanku tiap pagi naik kendaraan bermotor dari rumah menuju sekolahan penghafal Quranku. Aina ummi, kenapa nggak ada ibuku? Jasanya besar dalam hidupku. Dia antarkan aku, dia bikinkan sarapan untukku, dia kasih bekal aku. Bahkan kalau malam ketika aku murojaah, dia selalu mendengarkan senandung ayat Quranku. Aina ummi, kenapa ibuku nggak ada? Kenapa hidupku nggak ada? Dia mestinya berada di dalam surga seperti yang lain-lainnya. Aina ummi. Kata anak kecil ini, dia tetap berharap ada ibunya yang di sampingnya. Lalu kaget malaikat, loh, bukankah kalau anak pandai baca Quran dan bisa menghafalkannya mempersembahkan mahkota buat bapak ibunya? Mungkin kesalahan emaknya luar biasa banyak. Mungkin emaknya dulu ahli maksiat. Mungkin dulu emaknya suka untuk mendengarkan musik dan lagu-lagu tanpa ayat Al-Quran, sehingga terjerumus ke dalam neraka. Man ismuha ya gulam, man ismuha, man ismu ummuk. Siapa nama bundamu nak? Lalu ditanya anak ini, dia mengingat nama ibunya. Aduh, aku manggilnya bunda aja, nama lengkapnya siapa sih? Langsung dipanggil, ismuha Sumiati. Panggil sama malaikat, Ibu Sumiati, itu udah kelengek-kelengek dalam neraka. Hop, hop, hop. Ibu Sumiati, aku ya Sumiati, ini aku Sumiati mati sih. Oh, lah kamu? Aku ya Sumiati, Karang Pandan, aku tonggonya Ustaz Juher ya. Ada di sini orangnya. Ya. Akhirnya saling berebut, Sumiati yang mana? Nah, Sumiati banyak di dalam sono. Panggilannya siapa? Lalu ibuku, orang lain dipanggil Sumiati, sum. Yang lain lagi yati pesek. Lah ibumu panggilannya siapa? Mia. Ya. Ibu Sumiati panggilan Mia, ya. Wah, keren. Sumiati panggilan Mia. Munggah, langsung kulo, jebu, sampean Sumiati, saya Sumiati, malaikat, panggilan Mia. Keren amat bu, wong ngendi? Magetan ini melorok. Sini bu, lihat nih putramu. Subhanallah nak, bener kamu anakku. Bunda yang telah antarkan aku tiap hari ke Ar-Rahmah itu untuk hafal Quran. Bunda yang berikan sarapan pagi untuk aku biar aku bisa pandai baca Quran, membacanya. Bunda, kenakanlah mahkota ini wahai bunda. Engkau akan menerangi seluruh keluarga besarmu. Dan kenakan jubah kebesaran ini bunda. Kalau bunda tahu jubah ini harganya lebih mahal dari dunia dan kekayaan seisinya. Subhanallah nak, terima kasih nak. Tadi emak sudah klecet-klecet di dalam, meletre emak nak, meletre. Emaknya meletre karena di dunia ternyata dengerin musik, tiktokan emaknya ya. Sementara anaknya ngajio, Robial Nasolihin ngajio.
kenapa sih mak kamu gitu terus? Nanti kamu beri syafaat buat aku. Sementara maknya tiktokan wae ya. Lalu diminta oleh malaikat masuk membawa bundanya, digandeng di sebelah kanannya. Udkhulul jannata ya ghulam. Lalu dia mau masuk, ternyata dia ingat, Allah ya Rabbillah. Malaikat, demi Allah, enggak, ada yang kurang dari hidupku. Aina abi, aina abi, mana papaku, mana ayahku? Dia ayah yang bekerja keras, membanting tulang, mencari nafkah, membiayai tiap bulan untuk hidupku. Aina abi, kenapa ayah nggak ada? Berkeliling dia bersepeda, menjual bakso pentol sampai Sarangan sana. Aina abi, uangnya digunakan untuk biayai sekolah aku penghafal Quran. Kau nggak ada, mana bapakku? Siapa nak? Nama ayahmu? Dipanggil nama ayahnya, naik ke atas kenakan mahkota, lalu selanjutnya dengan jubah kebesaran digandeng bapak ibunya. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, anak kecil ini menggandeng bundanya di tangan kanannya, papahnya di tangan kirinya, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, lalu masuk ke surga. Baliklah dia ke surga. Sampai di dalam, "Pah, Ma, sebentar sini, nikmati seluruh isi daripada surga. Pengen apapun ada, pengen balon warna-warni ambilan kabeh. Ya, apapun yang papa mama suka." Lalu anak ini balik lagi. Balik lagi. Malaikat heran. "Ya gulam, anak kecil ini kan udah di surga, kok ini keluar dari surga lagi di pintunya? Limada anta metu maning." Bahasa Arabnya gimana ya? Limada kharajta ya gulam, kamu kok keluar lagi nak? Limada anta metu maning, kok keluar lagi? Ada apa nak? Dia katakan, aku dulu waktu di wisuda di gedung Secata Magetan mendengar salah satu ceramah ustadzku, katanya setiap satu anak yang hafal Quran, pandai membacanya, bisa memberikan syafaat pada seluruh keluarganya. 10 anggota keluargaku akan aku panggil ke sini, aku anak pertamanya. Siapa nak yang hendak engkau selamatkan ke surga? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, nasab terbaik dari dia akan disebut kakek dari ayahku, nenek dari ayahku, kakek dari bundaku, nenek dari bundaku. Baru 4 nak, masih ada 6 lagi. Dia cari budeku sing adol pecel Madiun no terminal Mauspati endi. Langsung namanya siapa nak? Lek Wagiem, namanya Budi Wagiem. Budi Wagiem langsung pripun kula ya. Ya Allah, ini gemuk banget karena dia LGX lemu ginak-ginuk kewargan pecel ya. Ini bude, baru 5 nak, 5 lagi. Dia cari lagi. Oh iya, omku itu kerja jadi TKI, setiap bulan ngirimin aku biar aku nanti masuk pesantren menghafal Quran. Omku dipanggil, siapa namanya nak? Baru 6, sampai 10 setiap satu anaknya. Kalau anak kita 20 berikan syafaat di luar bapak ibunya, karena bapak ibunya udah di surga dengan mahkota dan jubah kebesaran. Setiap anak 10. Anak kita kalau jumlahnya 5, 50. Anak kegula sanga puluh. Mengkoe ono weteng ono telu kembar langsung procot telu kembar 12, berarti 1 seluruh puluh ya, 120. Dibawalah ke surga 1 seluruh puluh wong. Ini kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ma'asyiral muslimah muslimah, inilah pentingnya kita memotivasi anak-anak kita, jangan sampai mereka terlena dengan musik-musik dunia, syair-syair lagu cinta, dan semua fasilitas dunia hanya fana, sia-sia, permainan dan senda gurau belaka. Maka kalau Al-Quran abadi, kekal selamanya, dunia maupun akhirat, selamat keluarga besarnya, berbondong ke istana surga insyaallah. Amin Allahumma amin. Kiranya ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga ikhwan, akhwat, para wali khususnya, dan juga wisuda wisudawati. Perkenankan saya mempersembahkan reward untuk yang paling banyak hafalannya dari siswa atau siswi SDIT Ar-Rahmah atas nama AA Fayas. Ambilin tasabi. Tolong salah satu yang paling banyak hafalannya saya kasih reward sebelum saya pamit. Siapakah atas nama hafalan terbanyak di ada 5 anak terbanyak 10 anak 1 ya, yang terbanyak 1 anak silakan ke depan atas nama Aisyah Ulia Amaluna kelas 6B. Kelas 6B ya, Masya Allah. Grade 2 grade 2.
Ada lagi? Satu aja. Oh cuma satu. Dengan hafalan 10 juz, Ustaz. Allahu Akbar. Takbir buat adik kita. Allahu Akbar. Sudah 10 juz dari STIT Ar-Rahmah Magetan. Kelas 6. Diterima. Ini sekedarnya, lebih semangat lagi, insyaallah muhafidhoh. Ya, amin Allahumma amin. Baik. Ya. Oke, bisa kembali ke tempat. Ya. Begitu ikhwan dan awas sekalian apa yang saya uraikan. Apabila penyampaian kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya harus segera berlaru ke Adi Sumarmo untuk bertemu dengan muhafidh-muhafidhoh yang lainnya yang hari ini juga diwisuda sama dengan adik-adik, cuman mereka SMPIT ya. Nanti malam MTS, nanti sore, nanti malamnya pondok pesantren. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir pada kesempatan yang mulia ini diberkahi Allah Ta'ala, diridhoi dengan Al-Quran, dengan muhafidh-muhafidhoh yang kita hari ini hadir tengah kita. Kelak di akhirat mereka mempersembahkan syafaat kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya dilayakkan Allah Ta'ala tinggal di istana surganya insyaallah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin kulli dhanbin wastaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.